Cek, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kembali lagi di Wahyu Awe Official. Baik Bapak, Ibu, Guru hebat dimanapun Anda berada, dan tentunya sahabat-sahabat pembelajar. Langsung saja untuk kali ini ya, saya akan berbagi ya praktek baik ya, bagaimana ya membuat sebuah kode ya, atau yang dinamakan dengan quick response code ya, atau biasa kita kenal dengan QR code. Dan QR code ini adalah fungsinya di mana bisa menyimpan satu berkas ya, atau informasi yang mana dulu pernah kita coba ya, atau barangkali sahabat pembelajar semuanya ini sudah pernah menggunakan sebuah link ya. Tetapi untuk di era sekarang biasanya sudah menggunakan QR code ya, karena lebih praktis begitu. Dan kita juga menghadapi yang namanya, biasanya di satuan pendidik itu ada yang namanya penerimaan peserta didik baru ya, biasanya di dalam sebuah brosur ya ataupun flyer PPDB ya, itu disematkan yang namanya QR code ya, untuk memudahkan para pendaftar begitu. Oke ya, baik Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, dan tentunya sahabat-sahabat pembelajar, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung ke TKP-nya. Silakan untuk selalu disimak ya, atau jangan di skip supaya nanti tidak gagal paham ya, karena ini sengaja videonya akan saya satukan menjadi satu ya, entah itu nanti mau berapa menit begitu ya. Kita mulai dari awal ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu silakan buka laman browsernya. Silakan boleh menggunakan Google Chrome ya, ataupun Mozilla, ataupun Edge ya, atau yang lain-lain silakan. Langkah yang pertama, dan ini saya khususkan untuk saya contohkan untuk PPDB ya begitu. Nah, langkah yang pertama tentunya Bapak Ibu silakan masuk ke drive-nya masing-masing ya, dengan cara setelah Bapak Ibu membuka laman Google, silakan buka yang ini, klik titik 9. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu klik yang ini, Drive ya, atau Google Drive. Nah, kita tunggu Bapak Ibu silakan. Nah, kemudian masuk dengan akun Google Drive Bapak Ibu masing-masing ya, atau akun Gmail-nya boleh ya, atau menggunakan akun belajar ID ya boleh. Saya contohkan menggunakan akun belajar ID saya ya, yang ini. Nah, kemudian silakan masukkan passwordnya. Oke, kalau sudah dirasa betul ya Bapak Ibu, silakan next saja. Dan nanti kita akan diarahkan ke laman Google Drive kita ya Bapak Ibu. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu di laman Google Drive-nya. Dan langkah yang pertama, silakan Bapak Ibu membuat new folder dulu ya, folder baru. Kemudian new folder. Kemudian saya namakan latihan ya, latihan QR code ya. Kalau sudah, silakan di create saja ya. Nah, nanti muncul di sini Bapak Ibu, silakan di klik 2 kali. Nah, nanti muncul ada halaman kosong ya, masih blank. Kita akan membuat satu kuis dulu ya. Biasanya ini digunakan untuk PPDB ya, atau mungkin untuk diklat, untuk seminar, webinar, dan lain-lain. Tujuannya tadi ya, untuk mempermudah kita sebagai peserta itu melakukan pendaftaran atau registrasi begitu.
Kemudian kalau sudah seperti ini silakan klik kanan ya, kemudian Bapak Ibu silakan scroll yang ke bawah sampai ada Google Form, kemudian kita klik saja satu kali, nanti akan muncul create in a share folder ya. Silakan untuk membuat sebuah formulir ya, silakan kita create saja. Nah ya, sekarang sudah di halamannya Google Form ya, atau Google Formulir. Ini saya rasa Bapak Ibu guru hebat ya, dan sahabat-sahabat pembelajar ini sudah tidak asing ya dengan Google Form. Nah, karena kita temanya adalah membuat QR code ya untuk keperluan PPDB, maka di sini di untitled ya, untitled formnya kita beri nama misalkan penerimaan peserta didik baru ya, misalkan SDN 1 Pancasila ya, misalkan tahun pelajaran 2024 ya, 2025. Nah, saya rasa seperti ini, silakan nanti bisa di modifikasi sendiri ya untuk untitled-nya. Nah, kemudian di sini di deskripsinya misalkan saya tuliskan silakan biodata diri Anda dengan lengkap dan benar. Nah, di deskripsinya juga silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya kita membuat satu untitled question ya, atau jawaban atau pertanyaan singkat ya. Yang pertama biasanya kalau dalam sebuah formulir ya PPDB, itu yang pertama kita sertakan yaitu adalah nama ya, nama lengkap ya. Kemudian di sini keterangannya adalah short answer ya, jawaban pendek. Kemudian di sini required-nya kita centang supaya pertanyaan ini adalah wajib diisi. Nah, setelah nama biasanya adalah asal sekolah ya, asal sekolah misalkan seperti ini. Kemudian untuk ini juga short answer, jawaban pendek, required-nya kita centang. Kemudian langkah berikutnya yang ketiga biasanya setelah asal sekolah itu adalah tempat lahir. Nah, ini juga kita short answer, kemudian required kita centang. Setelah tempat lahir biasanya adalah tanggal lahir. Nah, kalau tanggal lahir itu biasanya di sini secara otomatis ya. Untuk keterangannya itu ada bulan, ada hari, ada tahunnya. Kalau sudah silahkan di required ya. Nah, ini sudah nama, ada asal sekolah, ada tempat lahir, ada tanggal lahir. Kemudian yang berikutnya biasanya disertakan juga alamat ya, alamat lengkap ya, seperti ini. Kita juga ini paragraf ya, karena ini biasanya alamat itu agak panjang ya. Kita beri di sini adalah keterangannya paragraf. Kemudian di sini adalah required ya, required-nya kita centang. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini kita tambahkan misalkan nama orang tua. Ini kita required-nya kita centang. Kemudian kita tambahkan lagi adalah pekerjaan.
pekerjaan orang tua. Oh sorry ya, di sini nama ayah kandung, sorry, nama ayah kandung. Kemudian yang pekerjaan kita ganti menjadi pekerjaan ayah ya. Kita record, kita checklist, kita aktifkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah nama ibu, nama ibu kandung. Kemudian kita juga ini checklist. Kemudian kita lagi di sini adalah pekerjaan ya, pekerjaan ibu. Kita di sini juga checklist. Berikutnya biasanya ya kita tambahkan nama wali ya, biasanya karena mungkin ada beberapa anak yang memang tinggal dengan wali ya, maka di sini kita tuliskan nama wali. Di sini juga kita beri keterangan ya, jika ada begitu. Kemudian kita record ya, kita tambahkan di sini pekerjaan wali ya, gitu, pekerjaan wali. Nah, saya rasa sudah. Dari mulai ada nama lengkap, asal sekolah, tempat lahir, tanggal lahir, alamat lengkap, nama ayah kandung, kemudian ada pekerjaan ayah, nama ibu kandung, pekerjaan ibu, nama wali, pekerjaan wali ya. Satu lagi ya, misalkan supaya untuk keperluan komunikasi yaitu nomor handphone ya, atau HP begitu. Nah, seperti ini kalau sudah direcorate. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah Bapak Ibu membuat satu form, langkah berikutnya kita menggunakan ini ya, kita buat header ya, silakan. Nah, untuk header juga sebetulnya kalau memang Bapak Ibu sudah membuat header ya, itu silakan dibuat. Kalau belum ya tidak apa-apa ya, seperti ini saja nggak apa-apa itu. Tapi kalau untuk mempercantik formulirnya silahkan membuat header ya. Misalkan saya akan menambahkan header yang sudah ada saja di sini ya. Misalkan tentang pendidikan ya. Ya misalkan yang ini ya. Nah, kalau sudah tinggal insert saja. Nah, ini Bapak Ibu, ini formnya sudah jadi untuk form PPDB-nya. Langkah berikutnya Bapak Ibu adalah perlu yang namanya men-setting yang ini ya. Apalagi nanti Bapak Ibu jika membuat dengan akun Belajar ID itu kalau di-share, kalau ini tidak di-setting ya, menjadi anyone with link ya, itu biasanya akan menyulitkan pendaftar ya, karena harus meminta akses begitu. Nah, maka ini perlu diresponnya ya, ini diaktifkan ya, jangan sampai ini tidak diaktifkan. Kemudian berikutnya adalah di menu setting. Nah, kita juga tadi saya sampaikan untuk diganti ya menjadi anyone with link. Nah, kita mulai dari yang respon dulu, yang ini ya. Nah, ini kan Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya. Jadi kalau ini masih terchecklist kemudian kita share, maka orang yang di luar di komunitas ini itu nggak bisa mengisi. Maka ini perlu kita nonaktifkan begitu. Ini sudah. Kemudian yang ini tidak perlu kita jadikan kuis ya, karena ini bukan kuis ya. Berikutnya adalah yang ini juga mau di edit juga nggak apa-apa, ini yang confirmation message ya. Jadi setelah peserta atau peserta didik ya, atau calon peserta didik atau peserta diklat dan lain-lain ya, misalkan
sudah mengisi itu di sini biasanya ada keterangan ya, biasanya kan your response has been record ya, artinya jawabannya sudah terekam. Nah, misalkan supaya lebih komunikatif, kita sini edit ya, kemudian kita ganti menjadi misalkan terima kasih. Nah, terima kasih sudah bergabung. Misalkan seperti ini ya, silakan Bapak Ibu bisa memodifikasi sendiri untuk deskripsinya. Kalau sudah, silakan di save. Nah, ini sudah jadi ya untuk formnya. Sudah jadi. Nah, bagaimana untuk membuat QR code-nya? QR code-nya ya Bapak Ibu. Tentunya untuk membuat QR code-nya kita perlu yang namanya platform ya. Nah, yang akan saya bagikan di sini adalah platform Canva ya. Ini saya rasa ini lebih mudah ya dibandingkan dengan website yang lainnya ya, itu. Oke ya, langsung saja kita buka Canva Bapak Ibu. Ya, kita buka Canva-nya ya. Silakan jika Bapak Ibu sudah menggunakan akun belajar, tentunya ini sudah premium ya, sudah pro. Nah, kalau sudah terbuka akun Canva-nya seperti ini, silakan di klik saja, nanti secara otomatis ya akan masuk ya jika Bapak Ibu sebelumnya sudah login ya. Kemudian get verified. Nah, kemudian silakan sesuaikan dengan akun tadi yang sudah Bapak Ibu masuk ya. Nah, ini sudah muncul di berandanya Canva ya. Nah, silakan Bapak Ibu jika Bapak Ibu sudah membuat brosurnya, desainnya sendiri, silakan nanti untuk barcode-nya disematkan di brosur atau flyernya ya. Tetapi karena saya belum membuat ya, saya langsung pinjam template-nya Canva saja ya, karena di Canva itu apa saja itu sudah ada ya. Tuh. Misalkan PPDB misalkan. Nah, ini sudah banyak ya template-template PPDB ya. Misalkan saya akan membuat mencoba yang ini misalkan. Nah, kalau sudah silakan di custom ya. Nah, kita tunggu misalkan ini misalkan satu gambaran PPDB yang sudah jadi, dan kita tinggal menyematkan yang namanya QR code ya atau barcode ya. Kita membuat QR code-nya cukup ya menggunakan Canva ya, akan lebih mudah Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Kalau sudah terbuka, tentunya silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Di sini ada yang paling kiri bawah itu ada namanya QR code ya. Kalau nggak ketemu ya biasanya di sini di aplikasi ya kita, atau di sini ya dicari saja. Nah, itu di paling bawah itu ada di populer. Biasanya karena ini kan karena saya sudah menggunakan jadi muncul di sini. Tapi kalau memang Bapak Ibu belum pernah menggunakan, kliknya adalah di apps ya atau aplikasi, kemudian scroll ke bawah, nanti muncul QR code. Nah, begitu. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal klik saja QR code-nya, klik. Nah, kemudian kita pastekan URL daripada formulir pendaftaran PPDB yang tadi ya. Itu. Kita kembali ke sini. Kemudian kita send. Nah, kemudian kita pendekkan dulu ya. Kemudian kita copy, kemudian kita kembali ke Canva. Kemudian kita pastekan di sini ya. Paste. Nah, kalau sudah kita tinggal di generate code. Nah, nanti ini sudah muncul ya Bapak Ibu, ini sudah muncul. Sudah jadi QR code-nya Bapak Ibu. Kita tinggal atur-atur saja supaya penempatannya lebih bagus ya. Misalkan ini kita geser ke sini ya. Ya, kita geser.
Misalkan, nah ini juga kita geser, ini kita geser ke sini. Nah, kita geser lagi. Nah, pokoknya kalau bermain dengan Canva itu dibutuhkan kreativitas ya itu. Nah, misalkan saya letakkan di sini, ini saya rasa sudah bagus. Nah, QR code ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti ada pendaftar dengan buka HP, scan QR code-nya sudah otomatis diarahkan ke Google formulir pendaftarannya begitu. Nah, saya rasa untuk QR code ini kan masih agak kurang menarik ya. Silahkan kalau memang dirasa kurang menarik, Bapak Ibu bisa memberikan bingkai ya. Nah, kita berikan bingkai di elemen ya. Elemen. Kemudian kita ketikkan saja di sini QR code. Kemudian kita enter. Ya, QR code frame ya. Yang ini. Nah, kita tinggal ke grafik. Nah, ini kita tinggal milih ya, Bapak Ibu. Kita tinggal milih mau memberikan bingkai seperti apa. Misalkan saya memberikan bingkainya di sini. Yang ini ya, yang merah. Set. Nah, kalau sudah kita paskan dulu Bapak Ibu. Nah, ini juga kita nanti akan masukkan di sini. Oke, saya rasa sudah pas ini ya. Luar biasa ini Canva. Oke. Nah, kalau sudah, supaya nanti ini QR code. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, disertakan di sini. Nah, oke. Nah, ini kita juga sesuaikan lagi. Nah, ini kalau kita terlalu besar ya kita perkecil lagi ya. Nanti QR code-nya kita sesuaikan. Nah, saya rasa di sini oke ya. Itu Bapak Ibu untuk QR code-nya ya, untuk membuat satu kegiatan ya PPDB ya, supaya lebih komunikatif, praktis, dan tentunya tidak menyulitkan para pendaftar begitu. Itu saja yang bisa saya bagikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan video sederhana ini bermanfaat. Silahkan dicoba dan tetap semangat. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.